Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang epistaksis, trauma hidung dan kelainan septum. Epistaksis, trauma hidung dan kelainan septum ini merupakan suatu kelainan yang saling berhubungan dan kita akan membahasnya satu persatu. Mudah-mudahan bisa dapat diikuti dengan baik. Epistaksis, trauma hidung dan kelainan septum. Silahkan saudara atau para mahasiswa sekalian di scanning barcode berikut ini sebagai tanda kehadiran saudara atau mahasiswa sekalian. Nah, epistaksis, benda asing, obstruksi laring, abses leher dalam, tuli mendadak atau sudden deafness, vertigo, posisi paroxysmal angina, komplikasi orbita akibat rhinosinusitis akut dan sepsis merupakan kegawat daruratan di bidang THTKL. Kegawat daruratan ini berarti kita harus dapat mengatasi atau menata laksana dengan baik dalam waktu kurang dari 24 jam. Dikarenakan akan bisa mengakibatkan terjadinya komplikasi yang bisa membahayakan jiwa. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu tentang epistaksis. Pertama kita membahas tentang anatomi hidung, di mana hidung luar itu berbentuk suatu piramida. Ya, kita melihat di sini ada pangkal hidung atau bridge, kemudian ada batang hidung atau dorsum nasi, kemudian puncak hidung atau tip nasi, dan ala nasi berada di bagian bawah, ya, bagian sini, bagian bawah. Kemudian ada columella, ya, columella, kemudian lubang hidung atau nares anterior. Nah, columella inilah nanti yang bahasa kita dikenal dengan cuping hidung yang bergerak turun naik saat kita bernafas. Nah, dari gambar ini kita melihat ada komponen dari hidung ini berupa tulang keras atau osseus, kemudian ada komponen tulang rawan atau cartilago. Nah, bagian pertemuan antara osseus dengan tulang rawan ini dikenal dengan daerah namanya keystone area. Nah, di mana cartilago ini masuk ke dalam atau bagian bawah dari osseus ini sepanjang lebih kurang 7 sampai 1,5 cm, ya, 7 mili sampai 1,5 cm. Nah, ini juga penampangan dari anatomi hidung. Ada bagian paling luar berupa kulit, kemudian masuk ke bagian dalam yaitu SMES, superficial musculo-aponeurotic system. Kemudian bagian bawah berikutnya adalah periosteum, kemudian tulang atau bone, kemudian perikondrium, dan terakhir nanti di bawah adalah cartilago atau cartilage atau tulang rawan. Nah, nama lain dari epistaksis ini adalah perdarahan hidung, di mana penyebab lokal sebagian besar itu tidak kita ketahui atau dikenal dengan istilah idiopatik, yaitu sekitar 85%. Nah, kemudian diakibatkan juga ada trauma di daerah hidung, kemudian bisa terjadi karena iritasi lingkungan, benda asing, kemudian bisa rhinolit atau kondisi di mana terdapat berupa benda asing biasanya yang telah berlangsung lama kemudian membatu, kemudian bisa disebabkan oleh infeksi dan tumor, serta iatrogenik atau tindakan dari kedokteran atau tindakan bedah atau operasi. Nah, kemudian penyebab sistemik berupa adanya penyakit kardiovaskular, kemudian bisa kena kelainan darah, infeksi hormonal, kemudian kelainan komunital. Nah, hormonal ini seperti pada gangguan yang terjadi akibat proses kehamilan. Nah, di mana orang-orang dengan atau wanita dengan kehamilan ini bisa meningkatkan faktor risiko terjadinya epistaksis. Nah, ini kita lihat penampang 3 dimensi
kita lihat betapa banyak sekali vaskularisasi yang ada di daerah hidung, sehingga biasanya walaupun luka atau trauma di daerah hidung ini berupa luka yang kecil, tapi bisa menghasilkan epistaksis atau mimisan yang berat. Nah, ini diakibatkan dari anastomosis yang sangat banyak di daerah hidung ini, seperti yang kita lihat pada slide yang sudah bisa lihat. Sangat banyak sekali di daerah septum, kemudian di daerah nasofaring juga, ya, sehingga sekali lagi luka kecil mungkin di daerah hidung, tapi bisa mengakibatkan suatu pendarahan yang cukup hebat. Nah, kita lihat sumber pendarahan dari hidung. Nah, di sumber pendarahan epistaksis ini dibagi dua. Ada yang dikenal dengan epistaksis anterior, yaitu berasal dari plexus Kieselbach, ya. Nah, di mana yang terutamanya adalah dari arteri ethmoid anterior. Nah, sifatnya lebih ringan dan dapat berhenti dengan sendiri atau spontan. Nah, sedangkan epistaksis posterior, nah, ini biasanya terjadi akibat trauma di daerah arteri sphenopalatina, kemudian arteri ethmoid posterior. Nah, biasanya epistaksis jenis ini lebih hebat, kemudian mengalir ke nasofaring dan jarang berhenti sendiri atau spontan, sehingga seringkali membutuhkan tindakan untuk menghentikannya. Nah, ini kita lihat perdarahan di daerah septum nasi atau daerah septum kita, ya. Nah, di sini kita lihat ada namanya daerah Little's area, ya, atau yang dikenal juga dengan plexus Kieselbach. Nah, ini merupakan tadi sudah disampaikan anastomosis dari beberapa arteri yang berupa anyaman, sehingga sangat rawan sekali terjadi pendarahan yang cukup hebat jika mengenai trauma di daerah ini. Ya, jadi ada pendarahan berasal dari arteri anterior ethmoidal arteri, kemudian bisa dari juga dari percabangan dari arteri ethmoid posterior ethmoidal arteri, kemudian juga cabang dari arteri sphenopalatina, dan cabang anterior dari arteri columella, ya. Jadi cabang dari arteri columella bagian septum. Kemudian kita lihat pendarahan dari dinding lateral hidung, di mana dia berasal dari beberapa pendarahan, ya, yang mencabanginya, yaitu dari arteri ethmoid anterior, arteri ethmoid posterior, juga cabang dari arteri sphenopalatina, ya, kemudian juga cabang dari arteri facialis, ya. Nah, tujuan dari penata laksana epistaksis ini ada tiga, di mana tiga tujuan ini merupakan satu kesatuan, di mana harus kita lakukan tata laksana dalam waktu bersamaan sekaligus. Jadi tidak boleh tindakan ini terpisah antara satu dengan yang lainnya. Yaitu yang pertama menghentikan pendarahan, kemudian mencegah komplikasi, dan yang ketiga adalah mencari etiologi dari epistaksis. Jadi tindakan menghentikan pendarahan diikuti dengan mencari etiologi, dan itu merupakan sekaligus untuk mencegah komplikasi dari epistaksis. Nah, walaupun ini tindakan kita ini memang sangat tergantung dari kondisi atau keadaan dari pasien dan penyebab dari epistaksis itu sendiri. Nah, dalam kondisi yang berat atau mengarah ke terjadinya shock atau pendarahan hebat, maka harus segera dilakukan pemasangan infus. Nah, pada kasus epistaksis ini, jika pasien masih dalam keadaan umum yang baik atau masih bisa dilakukan pemeriksaan yang standar, maka diusahakan dalam posisi duduk. Gunanya adalah untuk mengontrol terjadi pendarahan yang terjadi, sehingga tidak menyulitkan kita dalam melakukan pemeriksaan atau tindakan untuk menghentikan epistaksis itu sendiri. Nah, ini kita lihat. Nah, ini urutan dari tata laksana epistaksis. Nah, jadi kalau nanti kejadian epistaksis ini berlangsung di tempat yang memang tindakannya belum seperti di rumah atau di tempat keramaian, maka yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pencet cuping hidung. Jadi cuping hidung atau alanasi kita ini ditekan,
ya selama lebih kurang 3 sampai 7 menit ya. Itu patokannya adalah waktu pendarahan. Jadi waktu pendarahan normal kita itu adalah sekitar 3 sampai 7 menit. Dan pemencetan cuping hidung ini tidak dianjurkan lebih dari itu karena tidak berpengaruh lagi dalam proses penghentian epistaksis. Jadi, nah setelah tindakan pencet cuping hidung ini tidak berhasil, maka kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Jadi kalau nanti di rumah sudah dipencet tidak berhenti, maka kita harus segera bawa ke fasilitas kesehatan yang memungkinkan untuk dilakukan tindakan berikutnya, yaitu melakukan kaustik dengan AgNO3 20-30%. Nah, tapi persyaratannya adalah melakukan kaustik ini kita harus mengetahui sumber pendarahan. Jadi tidak boleh kita melakukan kaustik jika kita tidak melihat sumber pendarahan atau epistaksisnya. Ya, jadi tidak boleh kita masukkan saja kapas dibasahi dengan AgNO3 kemudian kita masukkan ke dalam lubang hidung, kita diamkan maka berhenti dan tidak, karena itu mengakibatkan luka bakar di bagian-bagian hidung yang tidak perlu atau mukosa hidung yang normal. Nah, jadi mungkin epistaksisnya berhenti tapi akan mengakibatkan luka bakar di daerah yang normal. Kemudian kaustik ini jika tidak berhasil maka masuk ke tahapan berikutnya dan kita harus melakukan pemasangan tampon anterior. Nah, nanti kita akan pelajari di keterampilan klinik atau skills lab bagaimana kita membuat tampon anterior ini ya. Bisa dari bahannya berasal dari kapas ya, kemudian juga dari kasa ya, kemudian bisa kita lakukan pembalutan dengan jari-jari handscoon untuk lebih lebih licin sehingga lebih mudah memasangnya nanti. Nah, kemudian tampon posterior atau belok tampon. Nah, ini juga kita lakukan pemasangan kombinasi bisa dengan tampon anterior. Jadi tidak harus salah satu, tidak. Jadi bisa kita kombinasikan nanti dengan tampon anterior dengan tampon posterior. Kemudian variasinya atau jika kita tidak bisa melakukan tampon posterior, maka kita bisa lakukan pemasangan balon kateter Foley yang biasa kita gunakan untuk mengeluarkan cairan urin, ya, pemasangan kateter urin. Nah, itu bersifat lebih sederhana dan tidak sesulit kita melakukan pemasangan dengan belok tampon. Nah, jika tindakan pemasangan tampon ini tidak berhasil, maka kita masuk pada tahapan berikutnya, yaitu melakukan ikat atau ligasi dari arteri yang menyebabkan terjadinya epistaksis. Nah, ini dalam tindakan operatif atau biasa di bawah general anestesi atau di bius umum ya. Nah, setiap pemasangan tampon ini harus kita lakukan dibarengi dengan pemberian antibiotik, baik sistemik atau topikal. Jadi supaya untuk mencegah terjadinya infeksi di daerah hidung atau infeksi sistemik atau bisa dikenal dengan sepsis, ya, shock sepsis. Nah, ini gambar bagaimana kita bisa melakukan kaustik dengan menggunakan suction atau pengisap dan kauter ya. Jadi syaratnya tadi kita melakukan kauterisasi atau kaustik ini dalam kondisi kita harus bisa melihat sumber pendarahan. Nah, jadi kita gunakan suction. Jadi kalau selama ini ada beberapa anggapan kita tidak boleh menggunakan suction dalam menata laksana epistaksis, sebenarnya kurang tepat juga. Jadi boleh kita gunakan suction sehingga kita bisa melihat dengan jelas mana sumber pendarahannya. Kemudian baru kita lakukan proses kaustik atau kauterisasi. Nah, ini gambar tampon anterior. Jadi saya sampaikan tadi ada bahannya bisa dari kapas, kemudian dari kasa yang dibalut dengan karet ya atau jari-jari handscoon yang kita potong, kemudian kita berikan tali mengikat di ujungnya supaya bisa nanti dijadikan pengait di daerah depan hidung ya. Nah, atau bisa juga kita lakukan pemasangan dengan kasa yang digulung atau kasa yang dilipat panjang. Biasa kita kenal dengan kasa roll ya, roll tampon. Nah, kemudian kita lakukan pemasangan lapis demi lapis dimulai dari dasar hidung sampai ke daerah atap dari hidung.
Nah, biasa tegak lurus, horizontal, kemudian kita susun sampai kondisinya padat dan tidak mengganggu, artinya tidak bisa ada ruang space yang bisa keluar darah lagi dari sana. Nah, ini bisa kombinasi juga, artinya bisa nanti kita pasang tampon anterior dari handscoon ini, kemudian kombinasi dengan tampon yang ada yang bersifat roll atau roll tampon ini. Nah, ini gambar. Nah, ini cara pemasangan atau tata laksana epistaxis jika kita menggunakan teknik Foley catheter, ya, atau dengan menggunakan kateter urin tadi. Ya, kita masukkan melalui salah satu kafum nasi, kemudian melewati daerah nasofaring. Kemudian suruh kita minta pasien membuka mulut dan kita melihat ujung dari Foley catheter tadi, ya, sampai kita kelihatan daerah balonnya, maka kita isi balon itu dengan air, ya, dengan NaCl. Kemudian sampai kita merasakan cukup untuk menahan ketika kita tarik, maka bisa kita isi balon kateter itu dengan NaCl sebanyak 5 sampai 7 cc mililiter air. Kemudian kita tarik, maka dia akan menekan di daerah nasofaring. Nah, ini kita harapkan bisa untuk menjadi penyebab epistaxis tadi, ya, cabang dari terutama dari cabang sphenopalatina tadi, sehingga dia menekan darah situ dan akan terjadi penghentian dari epistaxis. Sekali lagi, tindakan ini dapat kita kombinasikan dengan pemasangan tampon di daerah anterior hidung tadi, ya. Bisa dengan kasa, bisa dengan tampon handscoon tadi, ya. Nah, ini dengan variasi yang lain, tapi prinsipnya sama dengan Foley catheter tadi. Ada 2 balon tampon catheter, ya. Prinsipnya sama, ya. Mungkin di daerah kita tidak begitu familiar, ya, tapi di daerah di Eropa atau di luar negeri itu sudah lazim digunakan dual balon ini. Nah, tampon posterior ini memang membutuhkan keahlian kita, ya, kecepatan juga dalam melakukan pemasangan tampon ini. Karena bisa kita bayangkan ketika pasien mengalami epistaxis yang sangat berat, ya, darah akan keluar dari lubang hidung, bisa dari mulut juga. Nah, kita diminta bisa melakukan pemasangan belok atau tampon posterior ini dalam waktu yang cepat. Nah, jadi belok tampon ini terdiri dari kasa, ya, berukuran lebih kurang 3 cm. Kemudian ada terdiri dari 3 buah tali yang akan nanti kita gunakan. Nah, prinsipnya hampir mirip dengan pemasangan Foley catheter tadi. Jadi kita masukkan Foley catheter dengan melewati kafum nasi, salah satu kafum nasi. Setelah melewati di daerah ovula, kita tarik keluar, kemudian kita ikatkan satu tali, ya, satu tali ke ujung Foley catheter tadi. Kemudian kita tarik kembali tali tersebut sehingga kita bantu dengan mendorong dengan jari kita, ya, tampon tadi, sehingga nanti akan melewati uvula dan akan menekan kembali di daerah nasofaring. Nah, ini slide pada gambar pada slide ini, ya. Nah, jadi akan tertahan di situ dan kita harus mewaspadai bagaimana kita menghindari trauma dari uvula. Jadi jangan sampai uvula ini terjepit di daerah kita pasang tampon tersebut. Ya, kalau terjepit dan jangka waktu lama bisa nekrotik. Ya, jadi kita waspadai supaya uvula ini tidak terjepit. Nah, kemudian sekali lagi bisa kita kombinasikan setelah belok ini terpasang, kita juga bisa melakukan pemasangan tampon anterior. Bisa dengan tampon roll tadi, ya, kemudian juga bisa dengan tampon handscoon tadi. Kita masuk kepada topik yang kedua, yaitu benda asing hidung. Benda asing hidung ini sangat khas sekali, terutama gejala pada anak, ya. Biasanya benda asing hidung ini memang banyak kita temukan pada anak-anak. Sangat jarang sekali terjadi pada orang dewasa, ya, karena anak-anak sangat suka memasukkan benda-benda yang mereka anggap menarik ke dalam lubang hidung, ya, bisa ke lubang telinga juga atau ke mulut juga.
Nah, khasnya adalah jika kita menemukan pada anak dengan kondisi hidung berbau tapi bersifat unilateral atau sebelah saja. Ya, mungkin bisa kita temukan juga ada ingus kental, kemudian pasti juga ada keluhan hidung tersumbat. Ya, jadi sangat patognomonis sekali jika kita temukan hidung berbau pada anak unilateral, maka kita sangat curiga ada benda asing berada di kafum nasi tersebut. Nah, sifatnya adalah sama dengan benda asing di daerah telinga hidung tenggorok secara umum. Kita harus melakukan ekstraksi benda asing atau mengeluarkan benda asing. Jadi kita tidak boleh mendorong benda asing ke nasofaring. Nah, ini sangat harus jadi catatan kita sekalian. Ya, jangan sampai nanti ada pikiran gampangnya dalam tanda kutip, ya udah kita dorong aja benda asing jatuh ke nasofaring. Nanti akan keluar melewati anus gitu ya, saluran cerna anus. Tidak. Karena kita ketahui nasofaring adalah daerah nanti masuk ke daerah laring ya. Kemudian daerah laring itu ada percabangan di sana. Jadi ada cabang di depan anterior itu adalah saluran nafas. Kemudian di belakang adalah saluran cerna. Nah, kalau dia masuk ke saluran cerna mungkin tidak ada masalah, nanti jatuh ke saluran cerna mungkin bisa masuk atau keluar juga nanti melalui anus. Tapi kalau masuk ke saluran nafas, nah ini akan bersifat sangat berbahaya ya. Kalau terjadi obstruksi total di daerah laring, nah bisa menyebabkan kematian ya. Nah, prinsipnya harus segera kita keluarkan ya. Menarik keluar tapi tidak boleh mendorong ke dalam. Nah, menolong pasien diusahakan dalam posisi duduk supaya kita mengurangi terjadi kemungkinan untuk terjadi aspirasi ke dalam saluran nafas yang kita sampaikan tadi. Nah, ini kita lihat gejala dan tanda dari benda asing ya, hampir 73% atau lebih 70% itu berupa batuk. Kemudian ada riwayat penurunan. Kalau yang lebih berat itu akan nanti ada penurunan suara nafas ya. Nah, ini pada kondisi yang lebih lanjut atau yang berat tidak sama nafas antara bagian paru kanan dengan daerah paru kiri atau toraks kanan dengan toraks kiri. Juga ada riwayat tersedap ya, kemudian ada wheezing, kemudian juga bisa demam, stridor dan segala macamnya. Nah, ini gambar bagaimana kita memposisikan anak dalam persiapan melakukan ekstraksi benda asing hidung. Nah, jadi bagaimana kita lihat kakinya dijepit dengan kaki orang tuanya, kemudian disilangkan, kemudian tangan kirinya memegang bagian badan anaknya dan tangan kanan orang tua memegang bagian kepala. Kalau perlu untuk anak-anak yang berada atau berusia di bawah 5 tahun bisa kita lakukan kalau istilah kitanya dibedung ya, dibedung. Tapi sekali lagi ini catatan untuk anak berada atau berusia di bawah 5 tahun ya. Kalau di atas 5 tahun tidak efektif lagi kalau dibedung ya, karena sudah sangat kuat. Kita masuk ke topik berikutnya, trauma hidung. Nah, tadi dari sampaikan di bagian pendahuluan kuliah ini bahwasanya hidung terdiri dari osseous, tulang keras, kemudian ada cartilage ya, ada tulang rawan. Ini mesti kita lihat di sini ya. Juga ada daerah keystone area di daerah pertemuan antara osseous dengan cartilage ya, yang ada di batang hidung, bridge di bagian tengah ya. Nah, tulang rawan hidung atau cartilago hidung ini terdiri dari sepasang cartilago nasalis lateral superior ya. Kemudian ada sepasang cartilago nasalis lateral inferior atau ala mayor. Nah, di sini kita lihat. Kemudian beberapa pasang cartilago ala minor dan tepi anterior dari cartilago septum. Nah, nanti bisa kita lihat di slide yang sedang kita tampilkan. Nah, ini variasi dari pendarahan hidung luar ya. Jadi ada beberapa kondisi anatomi dari hidung, dari vaskularisasi hidung yang bervariasi ya, dan itu masih batas normal, artinya tidak sama ya, masing-masing kita kadang-kadang berbeda. Nah, ini kita lihat cabang utamanya itu berasal dari arteri facialis, kemudian bercabang dua di sekitar daerah sudut bibir kita, di angulus bibir
Nah, itu bercabang ke atas itu menjadi arteri angularis. Kemudian dari bagian bawahnya menjadi arteri labialis superior. Nah, arteri labialis superior ini akan masuk ke daerah septum atau daerah dinding lateral melalui cabang kolumelar dari arteri labialis superior. Ya, kemudian arteri angularis ini juga nanti akan naik ke bagian ala nasi. Ya, kemudian akan bercabang dua, ya, masuk ke bagian atas menjadi arteri nasalis lateralis, kemudian ke bagian atas nanti akan bergabung menjadi arteri di bagian dahi, ya, arteri trochlearis. Itu akan terjadi anastomosis di situ. Kita harus mengetahui letak-letak arteri ini dalam salah satunya dalam upaya ketika kita melakukan operasi, kita bisa melakukan infiltrasi, obat bius segala macam di bagian titik-titik ini sehingga nanti bisa mengurangi terjadi perdarahan di dalam selama intraoperasi, ya. Nah, salah satu gunanya untuk mengetahui letak-letak dari arteri ini. Nah, ini muskuloskeletal atau otot-otot yang membentuk dari daerah hidung. Otot-otot hidung ini mungkin tidak begitu sedikit berbeda dengan muskuloskeletal di bagian tubuh yang lain, di mana hampir seluruh otot yang berada di daerah kepala dan leher ini tidak bersifat sedinamis otot yang ada di bagian tubuh yang lain, ya, seperti tangan, kaki. Ya, mungkin yang agak sedikit dinamis adalah otot-otot yang berkaitan dengan proses mengunyah, terutama di daerah rahang, ya, di daerah pipi, maka itu mungkin bersifat lebih dinamis. Untuk daerah hidung, ya, kita mengatakan hampir tidak ada yang bisa menggerakkan hidung, ya. Jadi otot-otot hidung ini bersifat, dan dia juga sangat tipis, ya, tidak tebal. Nah, ini ada beberapa otot yang membentuk daerah hidung, kemudian juga terjadi anastomosis juga bergabungan dengan otot-otot di daerah mata, ya, daerah dahi juga. Nah, trauma hidung ini dapat mengenai bagian kulit, kemudian jaringan subkutis di bawahnya, kemudian juga bisa mengenai bagian dari kartilago hidung, kemudian kongka, ya, atau turbinate, ya, kemudian bisa daerah septum, juga bisa mengenai os maxilla. Nah, trauma hidung ini kalau dilihat dari waktunya, kalau dia terjadi dalam waktu kurang dari 2 minggu, maka belum terbentuk kalus atau proses penyambungan, ya, penyambungan tulang. Tapi kalau lebih dari 2 minggu, maka biasanya kalau fraktur atau mengenai tulang keras itu sudah membentuk penyambungan tulang atau kalus ini sudah terbentuk. Maka kalau ada fraktur di daerah hidung atau di daerah maksilofasial secara umum, maka kita akan melakukan tindakan reposisi atau rekonstruksi itu dalam waktu 2 minggu. Nah, kalau dilihat dengan hubungan dengan dunia luar, maka kalau terjadi trauma terbuka ini artinya ada luka robek di daerah kulit, kemudian ada expose di daerah yang berada di bawahnya seperti tulang, soft tissue trauma, maka ini bersifat emergensi yang harus kita lakukan tata laksana sesegera mungkin, ya. Gunanya adalah supaya mencegah terjadinya infeksi, ya, daerah-daerah bawah di bawah kulit. Kita ketahui kalau infeksi daerah otot atau daerah tulang itu akan mengakibatkan kondisi yang lebih berat, ya, seperti terjadi osteomyelitis, ya. Nah, itu suatu kondisi yang cukup berbahaya. Nah, kemudian dari arah trauma kita mengenal nanti ada fraktur yang dari arahnya dari lateral, ya, dari samping, kemudian dari frontal, ya. Jadi bisa kita melihat nanti kalau ada trauma di daerah hidung, kemudian kita melihat hidungnya bengkok ke kiri atau ke kanan, nah, maka kita bisa ini dari arah traumanya dari samping, ya. Kalau hidungnya jadi lebih jadi lebih pesek atau penyet, maka itu bisa kita ketahui mungkin daerah trauma itu dari daerah frontal, ya. Nah, kemudian dari lokasi bisa kita mengetahui bisa mengenai daerah dorsum nasi, bisa mengenai daerah frontal ethmoid atau intercanthus. Nah, ini macam-macam
atau klasifikasi dari fraktur os nasal, mulai dari yang unilateral, mulai simple ya, dari sederhana sampai ke yang comminuted. Nah, green stick ini khas untuk fraktur daerah hidung pada usia muda, remaja, anak-anak ya, green stick atau fraktur kayu ya atau pohon muda ya, bersifat, kita ketahui kalau kayu atau pohon muda itu patah, dia tidak langsung patah tapi ada serabut-serabutnya ya. Green stick fracture khas untuk anak-anak dan remaja. Nah, dari gambaran klinis kita mencurigai fraktur jika terjadi edema. Kita menemukan edema, kemudian hematom, ada laserasi daerah trauma tersebut. Bisa terdapat epistaksis, kemudian deformitas atau kelainan bentuk. Juga bisa kita temukan krepitasi. Nah, krepitasi itu seperti gambaran udara di bawah kulit ya, atau ada juga bilang seperti gambaran pasir di bawah kulit. Jadi kalau kita tekan kulitnya seperti ada sensasi udara di bawah kulit. Nah, itu kalau hal ini terdapat di daerah bekas trauma, di daerah wajah, maka kita mencurigai ada fraktur di daerah hidung ya, atau daerah maksilofacial. Nah, pemeriksaan penunjang radiologi sebenarnya bukan suatu prosedur standar yang biasa kita lakukan, lebih ke aspek mediko-legal. Jadi kalau ada kejadian yang bersifat berkaitan dengan hukum ya, kemudian seperti kecelakaan, kemudian ada kekerasan, perkelahian segala macam, nah itu mungkin kita perlu kita lakukan ronsen os nasal apilateral, kemudian kita melihat untuk memastikan diagnosis klinis kita. Tapi kalau tidak ada, maka sebenarnya cukup dengan pemeriksaan atau dari diagnosis dari gambaran klinis. Nah ini ya, jadi pemeriksaan klinis ditambah dengan penunjang radiologi jika ada indikasi ya. Nah, untuk trauma hidung, tindakan penyelamatan atau life savingnya tetap kita bebaskan jalan nafas, terutama dari sumbatan darah ya. Kalau perlu kita tracheostomi ya. Jika perdarahan banyak menjurus ke terjadinya shock, maka kita harus lakukan pemasangan infus atau transfusi. Kemudian tujuan yang kedua mempertahankan fungsi hidung. Nah, jadi kalau tadi sudah disampaikan fraktur, jika terjadi fraktur maka kita harus melakukan reposisi, fiksasi internal dan eksternal itu dalam waktu kurang dari 2 minggu. Dimana kalau lebih dari 2 minggu sudah terbentuk halus maka lebih sulit. Ya, jika terjadi kondisi seperti ini bisa kita lakukan rekonstruksi tapi bersifat lebih sulit ya. Bisa kita lakukan tindakan osteotomi, pemahatan di daerah tulang yang mengalami trauma, juga mungkin perlu kita lakukan rinoplasti. Nah, jadi kalau kurang dari 6 jam di mana edemanya masih minimal, maka fraktur daerah hidung bisa kita lakukan ya hands manipulation method. Ya, jadi kita lakukan pendorongan dengan jari-jari kita sehingga bisa deformitas itu hidung itu kembali menjadi lebih baik ya. Tapi dengan catatan kurang dari 6 jam atau edemanya minimal. Nah, jadi kalaupun kurang dari 6 jam tapi udah terjadi udem yang sangat berat, maka tidak boleh kita lakukan hands manipulation method ini. Nah, kita punya waktu tadi 7-14 hari pasca trauma. Ya, jadi kita lakukan di bawah bius umum atau general anestesi. Kita gunakan 2 forceps ya, cunam, walsam, dan cunam as. Ya, jadi yang walsam itu yang ini, yang bulat seperti huruf W. Nah ini, yang walsam itu yang lurus ya. Nah, kemudian kita lakukan refraktorisasi, reposisi, kemudian fiksasi ya dengan menggunakan gips ya selama 7-10 hari. Nah, jadi setelah reposisi kita pasang gips selama 7-10 hari. Nah, ini kondisi di mana kalau terjadi delay complication atau lebih dari 2 minggu, maka kita perlu melakukan open reduksi atau reduksi terbuka ya, bisa kita lakukan osteotomi tadi ya, kemudian kita lakukan rinoplasti, open approach dari luar ya, kalau tadi istilahnya close reduksi dari dalam saja. Nah, ini perlu kita buka. Open reduksi itu artinya kita melukai
atau masuk melalui daerah kulit yang kita lukai ya. Biasanya itu kita buat insisi di daerah kulumelar. Nah, komplikasi segera atau early complication yang bisa kita temukan bisa terjadi edema, ekimosis, epistaxis, kemudian terjadi hematom septum. Nah, jadi cara mengetahui ada hematom septum ini bisa kita lakukan dengan palpasi menggunakan cotton aplikator. Jadi kalau ada trauma hidung, kalau nanti kita membedakan ini hematom septum atau kongka, sebenarnya kita palpasi dengan cotton aplikator. Kalau kita masih ragu juga, kita bisa lakukan aspirasi dengan menggunakan spet kecil ya, 1 cc atau 2,5 cc. Kalau ada darah di dalam spet itu, maka itu merupakan hematom septum. Itu kita evakuasi segera, karena nanti kalau lama-lama kita biarkan, maka akan terjadi nekrosis tulang rawan, dan itu akan berakibat terjadinya saddle nose. Sedangkan late komplikasi atau komplikasi lambat bisa terjadi obstruksi hidung, sumbatan hidung yang berlangsung lama, kemudian fibrosis, sinekia atau terjadi penempelan antara daerah lateral dengan medial hidung, kemudian perforasi septum, jadi septumnya jadi ada penghubung antara kafum nasi kanan dan kiri. Kemudian saddle nose, ya, saddle nose itu kondisi di mana bridge hidung ini jadi turun, ya, jadi hidungnya itu lebih, kalau kita istilahnya lebih pesek, ya, lebih turun. Kemudian juga terjadi gangguan dari saluran air mata, ya, jadi obstruksi ductus nasolacrimalis, terjadi epifora di mana pasiennya mengeluh air mata yang selalu keluar. Nah, itu bisa nanti kita lakukan tindakan joint operasi persigabung antara bagian telinga hidung tenggorok THT dengan mata, ya, dikenal dengan tindakan dacryocystorhinotomy atau DCR. Nah, ini contoh-contoh kasus. Ini pada usia remaja 16 tahun, saddle nose sudah berlangsung lama, ya. Dari CT scan-nya kita lihat ada fraktur di daerah hidung. Kemudian kita lakukan rinoplasti dan augmentasi dengan tulang rawan iga. Nah, kita lihat fungsinya juga lebih baik dan estetikanya juga lebih baik. Nah, ini kasus yang kedua. Kita lihat laki-laki ada fraktur di daerah frontal, kemudian daerah maksilaris kiri dan kanan. Ya, kemudian kita lihat ada gambaran hematosinus di daerah sinus maksila. Ya, kita lihat kekhasan trauma maksilofacial, tidak ada luka terbuka. Kita lihat di sini cuma laserasi di daerah dagu, ya. Nah, tapi kita lihat bagaimana tulang di dalam wajahnya itu, ya, banyak terjadi fraktur. Jadi tidak selalu ada gambaran klinis yang jelas luka terbuka baru terlihat ada fraktur, tidak, ya. Jadi kulitnya mungkin bagus-bagus saja, tapi di bawahnya juga sudah terjadi trauma yang berat. Kemudian masuk ke kelainan septum. Nah, septum terdiri dari beberapa bagian, ya. Jadi ada cartilago, kemudian ada tulang keras dari vomer, ya. Kemudian ada perpendicularis plates dari ethmoid yang bergabung ke nanti ujungnya itu menyatu dengan bagian dari sphenoid, ya. Nah, sphenoid merupakan bagian dari basis krani. Jadi hati-hati sekali. Jadi ada hubungannya dengan basis kranii atau dasar tengkorak. Nah, ini anatomi septum nasi. Kita lihat ada cartilago, tadi udah disinggung juga di awal kuliah kita, ada cartilago yang bentuk di daerah hidung, di daerah septum, ya. Nah, ini tipe-tipe fraktur dari septum nasi ada lihat ada tipe Jarjaway yang pertama ini, ya, ke arah perpendicularis, kemudian daerah tipe yang kedua cefalet, ya, di daerah lebih bersifat vertikal naik ke atas. Nah, ini deviasi septum, ya, macam-macam deviasi septum. Ada yang dislokasi, ada yang C-shape, ada yang S-shape. Kemudian ada spur, ada penebalan di daerah septum. Nah, ini secara umum kita sebut dengan deviasi septum. Nah, jadi kalau hidungnya itu bengkok, nah itu selalu kita kenal dengan deviasi septum. Untuk bisa kita katakan dislokasi atau fraktur,
itu harus kita buka, artinya harus kita kelihatan, kita insisi, kita lihat kartilagonya ada bengkok tidak, itu baru nanti kita bisa bedakan ini disebut dislokasi atau fraktur. Tapi kalau dari pemeriksaan rinoskopi anterior saja, kita cukup menyebutnya dengan deviasi septum. Nah, Kotel test ini suatu tes yang sederhana, bagaimana kita bisa menilai apakah ada sumbatan di hidung kita disebabkan oleh deviasi septum. Jadi kita letakkan bagian telapak tangan di daerah pipi, kemudian kita tarik ke arah lateral, kemudian kita tarik nafas. Nah, kita bandingkan jika kita tidak menariknya. Jadi tarik nafas sebelum ditarik ke lateral dengan dibandingkan dengan menarik ke lateral. Nah, jika terjadi nafasnya lebih baik dengan menarik ke bagian lateral, maka kita curiga ada sumbatan di daerah hidung disebabkan oleh deviasi septum. Ini Kotel testnya bersifat positif. Nah, ini gejala klinis yang bisa kita temui pada kasus deviasi septum. Yang pertama adalah obstruksi hidung, ya. Kemudian rhinogenic headache atau sakit kepala yang berlangsung lama. Jadi kalau ada kasus-kasus dengan rhinogenic migraine yang berlangsung lama, maka mungkin perlu kita lakukan pemeriksaan septumnya, apakah ada deviasi atau tidak. Nah, kemudian juga dalam jangka waktu yang lama bisa terjadi sinusitis, kemudian bisa epistaxis juga, kemudian anosmia, ya, kemudian juga gangguan deformitas bagian luar, dan juga bisa terjadi infeksi dari telinga tengah, ya. Nah, tindakan kita bisa septoplasti, ya, melakukan perbaikan bentuk dari septum, atau septorinoplasti. Nah, kalau septorinoplasti ada dua, jadi tindakan septumnya diperbaiki juga, kemudian rinoplasti atau bentuk hidungnya, ya. Nah, berikut kontraindikasi dilakukan septoplasti. Sebenarnya untuk di bawah usia 17 tahun tidak mutlak dilarang, ya, tapi mengingat masih ada proses pertumbuhan di bawah usia 17 tahun, maka kita harus berhati-hati. Boleh kita lakukan septoplasti dengan kriteria yang cukup ini juga, ya. Jadi tidak boleh agresif, kemudian tidak boleh pemahatan yang berlebihan sehingga nanti mengganggu pusat pertumbuhan hidung yang berada di daerah septum. Nah, ini tahapan dari operasi septoplasti, ya. Ada infiltrasi, insisi, elevasi, kemudian insisi cartilage, kemudian elevasi, kemudian membuang bagian kartilago dan tulang, kemudian stitching, kemudian terakhir nanti ada packingnya, ya. Nah, komplikasi septoplasti bisa dari perdarahan, dan yang paling berat, ya jarang ya sih, adalah nanti kebocoran dari cerebrospinal cairan fluid, ya, atau fluid cerebrospinal fluid atau Rinore LCS, ya. Nah, tadi kita ingat hati-hati jika melakukan pemahatan di daerah septum, maka tadi kita mengetahui ada sambungan antara bagian perpendikularis dengan vomer, itu berujung nanti ke daerah ethmoid dan sphenoid, ya. Nah, ini sedikit mengenai pemeriksaan rinoskopi anterior, bagaimana kita bisa melakukan pemasangan lampu kepala dengan benar, ya, sehingga nanti memudahkan kita dalam melakukan pemeriksaan rinoskopi anterior. Ini posisi duduk antara dokter dengan pasien, ya. Yang bersinggungan nanti adalah kaki sebelah kiri, kemudian alat-alat yang kita gunakan berada di sisi sebelah kanan dari dokternya, ya. Nah, ini dilihat dari atas bagaimana alat-alat yang akan digunakan berada di sisi sebelah kanan, kemudian pasien berada di sisi sebelah kiri. Nah, ini alat-alat untuk pemeriksaan hidung, ya. Di sini ada belok tampon, kemudian ada tampon anterior, ada pinset bayonet, kemudian ada spekulum hidung dari berbagai ukuran, kemudian ada kaca laring yang digunakan untuk pemeriksaan hidung, ya. Rinoskopi posterior nanti nomor 2 sampai nomor 4, ya. Kemudian ada spatula lidah dan nasoendoskopi. Kemudian ada pemanas, ya, untuk digunakan nanti di rinoskopi posterior. Nah, ini rinoskopi anterior bagaimana memegang dari spekulum, ya. Jadi jangan sampai terbalik.
ya. Jadi kalau megang spekulum, telapak tangan menghadap ke atas, sedangkan bagian hidung dari spekulum hidung itu menghadap ke bawah. Jadi berlawanan, sehingga nanti kita melakukan memegang spekulum itu dengan posisi yang benar. Jangan sampai terbalik nanti, ya, nanti akan menyulitkan kita dalam melakukan pemeriksaan rhinoskopi anterior. Nah, memasukkan spekulum ke dalam lubang hidung juga hati-hati, dimasukkan dalam keadaan sedikit masukkan dalam keadaan tertutup, kemudian dikeluarkan dalam keadaan sedikit terbuka. Ya, jangan tertutup, nanti akan mengakibatkan terjepitnya dari fibrise atau bulu-bulu hidung. Ya. Nah, yang dinilai nanti di rhinoskopi anterior ini adalah kavum-nasi, lapang, sempit, ya. Kemudian apakah ada sekret bersifat serus, mukos atau purulen. Kemudian ini juga kongka inferior, kongka media. Ukurannya bagaimana? Eutrofi, atrofi, hipertrofi atau edema. Ya, kemudian daerah septum nasi, apakah ada deviasi? Kemudian jenisnya apa? Kalau ada deviasi, jenisnya bagaimana? Kemudian apakah ada massa? Nah, nanti kalau ada massa deskripsikan apakah mudah berdarah, kemudian warnanya bagaimana, ya. Apakah juga bisa ditemukan jaringan nekrotik atau tidak. Nah, untuk memeriksa spekulum dengan spekulum nasi ini, ya, memegangnya dengan satu tangan, dengan tangan kiri, baik untuk pemeriksaan kavum nasi kanan maupun pemeriksaan kavum nasi kiri. Jadi tidak perlu pindah, ya, pindah tangan memegang spekulum. Cukup dengan tangan kiri untuk kavum nasi kanan dan kavum nasi kiri. Nah, rhinoskopi posterior kita gunakan kaca nomor 2 sampai nomor 4. Ya, di kaca sebelumnya dipanaskan supaya tidak mengembun, tidak buram oleh nafas pasien. Kemudian lidah ditekan dengan spatula lidah. Kemudian kaca dimasukkan ke bagian uvula dengan arah kaca ke atas, dan pasien diminta bernafas melalui hidung, tetap melalui hidung. Nah, ini kan, ya. Jadi kaca tidak boleh menyentuh dinding posterior faring, karena nanti kalau tersentuh bagian itu akan mengakibatkan rangsangan refleks muntah, dan sinar lampu diarahkan ke bagian tenggorok. Nah, kita lihat nanti di daerah nasofaring, ya, mungkin tidak semuanya bisa kita, untuk yang pemula atau yang baru-baru latihan mungkin tidak begitu bisa melihat secara jelas semua bagian, tapi yang sangat diharapkan nanti adalah bisa melihat bagian koana, ya, bagian belakang dari lubang hidung atau nares posterior, sudah bisa mengidentifikasi ada massa segala macam di sana, itu sudah sangat baik. Nah, ini menguji aliran udara melalui hidung dengan tang spatel atau spatula lidah. Nah, ini sedikit keterampilan bagaimana membuat tampon hidung. Ya, tadi sudah disampaikan di bagian awal kuliah kita, bisa dibuat dari bahan kapas dengan ukuran sekitar 5 x 7 cm, ya, panjangnya. Itu sesuai dengan panjang kavum nasi kita, sekitar 5 sampai 7 cm. Kemudian dijepit dengan kapas, bagian kapas ini dijepit dengan pinset bayonet, kemudian digulung, ya, digulung. Kemudian setelah padat kita masukkan ke dalam handscoon, ya, jari-jari handscoon yang sudah dipotong kita masukkan, kemudian kita beri tali pengikat di bagian ujung. Mungkin nanti akan bisa kita praktekkan di skills lab atau keterampilan klinis bagaimana membuat tampon hidung, ya. Nah, ini video pemeriksaan hidung. Kita lihat pemeriksaan hidung luar, ya. Dia lihat mungkin tidak perlu kita gunakan lampu kepala kalau ruangannya cukup terang, ya. Nah, ini membuka lubang hidung tanpa spekulum, kita lihat, ya, kavum nasi kanan atau kavum nasi kiri. Nah, ini cara memegang pemakaian spekulum hidung atau rhinoskopi anterior, ya. Nah, kita gunakan hati-hati, ya, jangan gerasa-gerusuk sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di pasien, ya. Nah, ini melakukan pemeriksaan rhinoskopi posterior pada keterampilan klinis kali ini mungkin tidak perlu mahasiswa kerjakan, cukup mengetahui bagaimana cara melakukan dan apa yang dinilai, ya. Nah, tapi nanti di klinis, di keperawatan klinik, saudara harus bisa melakukan ini, ya, rhinoskopi posterior.
Nah, tadi udah disampaikan apa yang kita nilai kuana atau bagian belakang dari lubang hidung, nares anterior, nares posterior. Nah, ini memasang tampon anterior. Nah, prinsipnya sama untuk kasus epistaksis ya. Pada gambar ini, pada video ini adalah untuk persiapan nasoendoskopi. Tapi untuk memasang tampon anterior, prinsip sama dengan untuk epistaksis ya. Nah, ini pemeriksaan dengan nasoendoskopi ya. Kita melihat memasukkan kamera ya yang bisa terhubung dengan monitor sehingga bisa melihat kondisi atau keadaan hidung lebih jauh ya sampai ke dalam kafum nasi atau bagian dalam dari kafum nasi ya sampai ke nasofaring. Nah, ini kasus-kasus hidung ada rinitis akut ya, kemudian ada rinitis kronis, kemudian ada rinitis alergi, ada polip, kemudian juga ada sinusitis, ada sekretnya ya, mucopurulent, kemudian ada deviasi septum, kemudian ada hematoma septum. Ya, nah ini posisi dalam melakukan ekstraksi benda asing pada anak yang kita jelaskan tadi. Ya, mungkin itu kuliah kita pada kesempatan kali ini tentang trauma hidung, juga kelainan epistaksis dan kelainan septum. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan setelah kuliah ini nanti akan kita ikuti dengan bagaimana kita bisa membuat tampon hidung ya dari roll tampon atau dari handscone. Mungkin dari saya cukup demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.